Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita datang untuk beribadah kepada Tuhan bersama ibadah online ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar anugerah Tuhan menyertai kita, memberikan berkat bagi kita, dan biarlah sukacita damai sejahtera dari Tuhan membawa kita untuk memuji dan memuliakan Bapa kita yang ada di sorga. Sebelum kita naikkan pujian melalui ibadah kita ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang, kami menaikkan pujian dan syukur Tuhan di minggu pertama di tahun yang baru ini Tuhan. Tahun 2021 Tuhan, kami menaikkan pujian dan syukur. Kami boleh kembali datang untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh datang Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Ini hati kami Tuhan, kami mau memuji, memuliakan Engkau. Kami Tuhan mau datang untuk bersama-sama Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang menuntun ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang Engkau sendiri yang beracara atas kehidupan kami. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberikan segala yang menjadi keperluan bagi kami saat ini untuk memuliakan Engkau Tuhan, berkarya bersama dengan Roh Kudus-Mu. Mari Bapa di surga, Engkau yang memberkati dan mengurapi kami untuk bersama-sama dengan Engkau Tuhan memuji dan bersukacita di dalam Engkau dan belajar akan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu sehingga tidak ada satupun yang mengganggu hati dan pikiran kami. Kami hanya fokus tertuju kepada Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini nama-Mu dipermuliakan, kami boleh bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa dan memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita datang kepada Tuhan, kita akan mulai ibadah kita dan kita akan menaikkan satu pujian, Saat Ku Masuk ke Hadirat. Yang terbaik bagi
sebab Tuhan baik. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Dia yang selalu menyertai kita. Terbukti saat ini kita boleh ada di tahun 2021. Di minggu yang pertama kita boleh datang untuk bersekutu. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh bersyukur, kita boleh memuliakan Tuhan. Mari kita memuji Dia, mari kita menyembah Dia lebih lagi di dalam anugerah-Nya. Haleluya. Kita naikkan satu pujian yang berkata, mulia sembah Raja mulia. Mari kita sembah Dia. Saat ini kita datang untuk menyembah Dia, karena Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Tidak ada yang dapat kita lakukan selain memuji, memuliakan Tuhan atas kebaikan yang Tuhan berikan senantiasa atas kehidupan kita. Kita boleh melewati hari-hari kita, tahun-tahun yang kita jalani, semua dengan mujizat yang Tuhan berikan bagi kita saat ini. Haleluya. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus.
hadapan-Mu. Kami rindu memuliakan Engkau. Ini hati kami Tuhan. Kami datang menyembah di hadapan tahta-Mu yang kudus Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Senantiasa Engkau limpah-limpahkan bagi kami. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Saudara, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, mari kita tetap bersyukur. Mari tetap kita mengasihi Tuhan karena Dia sungguh baik. Dia telah membuktikan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Tidak habis-habisnya kasih Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya. Mari kita tetap setia sampai kita berjumpa dengan Bapa kita. Mari kita tetap setia sampai perkenanan Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta
Oh
Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Engkau selalu limpahkan dalam kehidupan kami. Kami senantiasa merasakan kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Inilah hati kami Bapa, kami persembahkan sebagai korban yang kudus dan berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau yang menyempurnakan apa yang kami berikan saat ini. Engkau yang menyempurnakan apa yang kami lakukan saat ini. Engkau Tuhan yang mengenal setiap hati kami, karena tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Bapa. Oleh karena itu kami bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah pujian dan ucapan syukur kami. Kami mau lebih lagi Tuhan di dalam Engkau. Kami mau lebih lagi menikmati Engkau. Kami mau lebih lagi bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Karena kasih dan anugerah-Mu begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Saya sedikit ingin bersaksi kepada kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Setelah melewati tahun 2020 yang kita sudah lewati bersama-sama, saya melihat ada begitu besar penyertaan Tuhan bagi keluarga kami, khususnya ketika menghadapi saat ini yang kita sedang jalani bersama. Tidak bisa dipungkiri, wabah corona ini sedang melanda dunia, dan segala aktivitas pelayanan, segala aktivitas pekerjaan semua jadi berubah karena keadaan wabah ini yang sedang melanda, dan sampai saat ini masih tetap ada. Tetapi satu hal yang saya lihat dari kuasa Tuhan, kalau Tuhan menyertai kita, segala sesuatunya itu akan berjalan dengan baik. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara apa yang saat ini kita perlukan. Dan saya lihat kasih Tuhan mengalir luar biasa. Ada banyak orang mengalami hal yang sulit. Ada banyak hal mengalami penderitaan. Ada banyak hal orang yang mengalami tekanan hidup yang begitu berat, yang sampai-sampai mereka tidak dapat menanggungnya. Kami masuk dalam pelayanan dan kami layani. Kami lihat bahwa benar, setiap orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kuasa mujizat, dan itu berlaku kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita lebih lagi mengandalkan Tuhan. Terutama kita akan melewati tahun ini, di mana tahun ini adalah tahun misteri yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, Tuhan sudah berkata di akhir zaman, hari-hari bukan akan menjadi lebih baik, tetapi hari-hari akan kita lewati akan semakin sulit dan sukar. Oleh karena itu, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk
datang kepada Tuhan. Kita tidak bisa lagi bersantai. Kita tidak bisa lagi bermain-main dengan waktu-waktu yang kita jalani hari-hari ini. Kalau kita masih diberikan kepercayaan untuk melewati hari-hari yang kita bisa jalani dari Tuhan, itu semua karena ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lebih lagi sungguh-sungguh melayani Dia. Mari kita lebih lagi sungguh-sungguh melakukan yang terbaik bagi Dia. Kalau tahun yang kemarin kita masih banyak planning yang belum selesai, tahun ini kita bikin satu rencana target. Kita harus menyelesaikan semua rencana Tuhan bersama dengan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat berjalan sendiri. Kami saudara dalam pelayanan melihat kuasa Tuhan berjalan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita mau merenungkan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kita, biar kita boleh bersuka cita atas kebaikan Tuhan yang Tuhan senantiasa berikan bagi kita. Kita naikkan satu pujian yang berkata, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di hati kita saat ini, tahun ini Tuhan akan sediakan. Jangan berpikir saya mau apa, saya akan dapat apa yang diberikan ada. Biarkan kita mengalir dengan kasih Tuhan. Saat ini yang kita dapat lakukan adalah memuliakan nama Tuhan, dan kita akan lihat apa yang Tuhan akan kerjakan bagi kita sampai akhir kesudahan zaman. Kita boleh setia dan memuliakan Bapa di surga. Kita naikkan pujian ini. Di dalam hati
sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Hanya Tuhan yang memberikan sukacita yang sejati. Kalau sukacita yang dari luar itu hanya sementara, Bapak Ibu. Tapi kalau sukacita yang dari Tuhan, kita akan mengalami sesuatu yang beda, karena itu keluar dari dalam hati, dan itu tidak bisa dirampas oleh apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Meskipun kita mengalami sakit, meskipun kita mengalami kesulitan, meskipun kita harus mengalami berbagai macam persoalan, kesulitan yang kita jalani hari ini, itu tidak akan mengurangi rasa sukacita kita dan syukur kita. Dan kita percaya dan yakin kita akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja dalam setiap kehidupan kita, yang senantiasa menaikkan pujian syukur hanya kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita merenungkan firman Tuhan saat ini. Biarlah kuasa Tuhan saat ini bekerja. Biar kita menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan hari ini, saat ini bagi kita, untuk menjalani tahun yang baru ini, di mana kita akan melewati waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Kita naikkan pujian, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di tengah badai ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di setiap badai hidup aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolongan
Benar Tuhan, apa yang menjadi pujian yang kami telah naikkan di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami percaya pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kami ketika kami mengalami banyak tantangan, banyak hal yang saat ini kami alami. Kami tetap berserah kepadamu. Kami tidak pernah mau menyerah akan kehidupan kami. Tetapi saat ini melalui firman-Mu yang kudus Tuhan, Engkau akan berbicara lebih lagi Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami apa yang Tuhan inginkan saat ini untuk kami lakukan, supaya kami melihat hari-hari di depan kami penuh dengan mujizat, penuh dengan kemenangan. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama-Mu dipermuliakan atas kehidupan kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan, Engkau lawat kami dengan firman-Mu. Kami rindu Tuhan pribadi-Mu yang penuh dengan kuasa, yang akan memberkati kehidupan kami di awal tahun yang baru ini, di minggu pertama, di mana kami memasuki tahun yang Tuhan akan kami jalani, dan kami akan lewati bersama Engkau melalui Tuhan bekal firman-Mu, melalui nasihat yang akan Kau berikan, melalui Tuhan apa yang saat ini Engkau akan berikan bagi kami, firman-Mu yang kudus. Itulah yang akan meneguhkan hati kami, menguatkan iman kami, sampai kami menyelesaikan tugas kami sampai akhir pada masa kekekalan kami, dan kami boleh berjumpa dengan Engkau, bersama-sama dengan Engkau untuk memuliakan Bapa di surga. Kami boleh bersuka cita di dalam Engkau, kekal sampai selama-lamanya, karena Tuhan yang memberkati kami. Tutup bungkus kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi firman-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, sehingga tidak ada satu benih firman-Mu yang dicuri oleh iblis, tetapi benih firman ini boleh tertanam di setiap hati kami yang mendengar, boleh bertumbuh berakar kuat, dan boleh menghasilkan buah-buah yang akan memuliakan Bapa di surga. Engkau boleh menikmati buah-buah yang Tuhan kami hasilkan dalam kehidupan kami, dan banyak orang-orang boleh mengenal Engkau melalui buah-buah yang kami berikan Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang melawat kami. Tuhan, tidak ada satu gangguan apapun di mana Engkau memberikan firman ini dalam kehidupan kami, dan kami boleh menerima firman-Mu saat ini dengan penuh sukacita. Kami membuka hati kami rindu, kami lapar, kami haus. Hikmat-Mu menyertai kami. Roh Kudus berkarya saat ini untuk mengurapi setiap kami, untuk menerima pewahyuan, untuk menerima berkat yang luar biasa daripada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya katakan amin. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Lama kita tidak jumpa ya dalam ibadah live streaming. Ya, saya baru tiba dari Jawa Tengah tadi pagi jam 3, dan istri katakan istirahat dulu. Nanti live streaming, saya bilang oke, kita kolaborasi aja. Nanti Bu Elke yang bawa pujian, lalu saya akan sampaikan firman Tuhan. Haleluya. Pertama-tama saya sampaikan selamat Natal dan selamat tahun baru 2021. Harapan kita tahun ini kita semakin diberkati Tuhan. Tahun ini kita semakin mendapatkan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Orang di luar mungkin katakan bahwa tahun 2001 merupakan tahun yang suram, tahun yang tidak menentu, tahun yang sulit dan lain sebagainya. Tapi saat ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus optimis dengan mengatakan tahun ini, tahun 2001 adalah tahun kemenangan. Tahun 2021 adalah tahun penuh mujizat-mujizat Tuhan. Haleluya. Baik saudaraku dikasih Tuhan, sebagai firman Tuhan pembuka di tahun 2021, saya sempat terpikir untuk menyampaikan sesuatu kebenaran yang akan membukakan
wawasan dari semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini baik secara live streaming maupun siaran ulang. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan manusia? Kita harus menyadari bahwa kadangkala kita melihat kehidupan ini seperti sebuah drama, di mana di dalamnya ada begitu banyak peristiwa yang terjadi. Ada canda tawa, ada tangis duka nestapa, ada sesuatu yang menegangkan, tetapi juga ada sesuatu yang melegakan. Haleluya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari kisah yang ada di dalam Perjanjian Lama. Kisah ini pun pernah diangkat dalam sebuah film Indonesia, versi Indonesia tentunya. Namun karena itu mungkin film, jadi mungkin agak sedikit diplesetkan. Karena waktu itu seingat saya masih kecil ya. Film ini tidak terlalu berbasic Alkitab, namanya juga film untuk konsumsi publik gitu ya. Waktu itu ada kisah Samson dan Delila, tetapi kekuatannya ada di bulu ketek kalau nggak salah ya. Waktu itu jadi lucu aja gitu ya. Kalau di dalam firman Tuhan kan tidak seperti itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, baik, hari ini saya akan berbicara dengan satu topik yang menarik, anugerah yang tak terbatas. Ya, anugerah yang tak terbatas. Menarik sekali mengawali tahun 2021 ketika kita membahas tentang anugerah Tuhan yang tak terbatas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa topik ini saya angkat di minggu awal tahun 2021? Karena kita semua menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah. Bahwa hidup ini benar-benar adalah pemberian Tuhan. Sehingga ketika kita menyadari hidup ini adalah anugerah, hidup ini adalah pemberian Tuhan, hidup ini adalah kemurahan Tuhan, maka kita akan menjalaninya tentu bukan dengan sudut pandang kita yang terbatas, tetapi dengan sudut pandang Tuhan, di mana di dalamnya selalu ada penyertaan Tuhan. Anugerah Tuhan yang tak terbatas saya ambil di dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13. Jadi kisah tentang salah satu hakim yang ada di Israel yang cukup fenomenal dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupannya, sehingga ini akan membuat saudara dan saya akan yang menyadari bahwa karisma dan karakter itu sesuatu yang berbeda. Seseorang bisa saja mendapatkan karisma yang luar biasa, namun jika itu tidak diimbangi dengan sebuah karakter yang kuat, maka karisma ini akan menghancurkannya. Dan ini pula yang menjadi topik dari kisah Simson. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa justru saya mengambil topik tentang anugerah Tuhan yang tak terbatas? Karena saya melihat dari sejak lahirnya Simson sampai matinya Simson, saya melihat ada penyertaan Tuhan yang luar biasa di sana. Sehingga melalui kisah ini saya mencoba untuk membuka pandangan kita semua bahwa dalam keadaan apapun ada Tuhan di sana. Baik, Bapak Ibu yang sudah siap dengan firman Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13, di mana kisah Simson ini hanya ada di dalam Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Kita coba untuk melihat kisah ini dengan kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Lahirnya Simson. Mari kita lihat kisah Simson mulai dari awal.
bagaimana dia lahir di dunia, ada agenda Tuhan di dalamnya. Sehingga kita percaya, saudara dan saya pun lahir di dunia, hidup sampai tahun 2021 detik ini juga karena ada agenda Tuhan yang luar biasa. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kita belajar tentang kisah bangsa Israel, maka kita melihat bagaimana antara kasih Tuhan dan keadilan Tuhan itu berjalan secara beriring. Ketika bangsa Israel melakukan sesuatu yang jahat, maka keadilan Tuhan membawa bangsa Israel untuk diizinkan mengalami penindasan. Namun kasih Tuhan senantiasa menyertai bangsa ini, sehingga Tuhan yang panjang sabar itu pun pada akhirnya tetap memberikan penolong. Pada zaman ini bukan dipimpin oleh para raja, tetapi dipimpin oleh para hakim. Ada beberapa hakim di sana, dan salah satu hakim yang memimpin kurang lebih 20 tahun namanya adalah Samson atau Simpson. Ayat yang kedua dari Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, jadi dari suku Dan ya, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Ya, kita tahu semua bahwa bagi orang Israel mereka menganut paham patrilineal. Jadi marga itu dari ayah. Sehingga buat mereka seorang istri yang tidak memiliki keturunan bagi mereka adalah sebuah aib, sebuah hukuman Tuhan. Dan inilah yang dialami oleh keluarga Manoah dari suku Dan ini. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak tercatat memang di dalam Alkitab, namun saya percaya bahwa sepanjang keluarga Manoah ini tidak memiliki anak, pasti di lingkungan sosial keluarga ini mengalami bullying. Mereka mengalami penderitaan secara batin karena tidak memiliki keturunan. Sampai pada satu titik di mana Tuhan memilih keluarga ini untuk sebuah penyelamatan suatu bangsa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kebenaran yang menarik dari ayat ini. Jika engkau saat ini mungkin sedang mengalami begitu banyak aniaya secara psikologis, mungkin karena pandemi COVID-19 ini Tuhan mengizinkan engkau mengalami ekonomi yang meroket, bukan meroket naik, tetapi meroket turun drastis, sehingga engkau mungkin menjadi pribadi yang tidak lagi dibanggakan oleh keluarga, menjadi pribadi yang mungkin dipandang sebelah mata di lingkungan sosial. Tidak apa-apa saudara. Segala sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan terjadi tentu
ada rencana Tuhan yang indah. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau dan aku terpuruk selamanya. Tuhan mengizinkan semua terjadi karena ada agendanya yang indah untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Nah, saudara, keluarga ini, dari sekian banyak keluarga orang Israel, dari sekian banyak suku yang ada di Israel, keluarga Manoah salah satu keluarga yang dipilih oleh Tuhan menjadi alat untuk menyelamatkan bangsa Israel. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Bahwa kebenaran firman Tuhan itu selalu nyata. Ingatlah bahwa apa yang engkau alami saat ini bukan akhir dari segala-galanya. Bukan akhir dari kehidupanmu. Mungkin saat ini engkau seperti keluarga Manoah, hidup dalam penderitaan, bullying karena tidak memiliki keturunan. Keluarga Manoah masalahnya adalah tidak memiliki keturunan. Mungkin engkau saat ini memiliki masalah yang lain. Tetapi percayalah, Tuhan yang disembah keluarga Manoah dari suku Dan ini adalah Tuhan yang sama yang kita sembah dan muliakan hari ini. Dia sanggup memilih saudara dan saya di tengah keterpurukan yang sedang kita alami. Malaikat Tuhan datang secara pribadi, melakukan kunjungan khusus kepada istri Manoah yang bertahun-tahun mengalami penderitaan karena tidak memiliki keturunan. Dan di situ malaikat Tuhan memberitahu bahwa aku akan menganugerahkan kepadamu seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jaga dirimu dengan baik. Jaga kekudusan mulai dari apa yang engkau makan. Hati-hati, jangan memakan makanan-makanan yang haram. Jangan meminum minuman-minuman yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Dengan demikian, ada kebenaran yang terkandung di dalamnya, yaitu jika engkau menghargai pemberian Tuhan dalam hidupmu, maka engkau tidak akan menyia-nyiakan hidupmu dengan melakukan hal yang sia-sia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang ketika dia dalam keadaan kalut, ketika dia dalam keadaan kecewa, ketika dia dalam keadaan tidak tahu harus berbuat apa, maka dia melakukan hal-hal yang tidak produktif. Dia melakukan hal-hal yang justru menghancurkan dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan yang mengikuti siaran ini, baik secara live streaming maupun secara siaran ulang ataupun yang mengikutinya di dalam YouTube, ingat, engkau bukan satu-satunya yang menderita di dunia ini. Ada begitu banyak orang yang mengalami penderitaan seperti yang engkau hadapi saat ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu sendiri. Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Mari kita lanjutkan di dalam pasal yang ke-13 Hakim-Hakim ayatnya yang ke-6. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan,
Berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Haleluya. Saudara, so sweet. Ini adalah gambaran dari keluarga yang harmonis. Ada sebuah keterbukaan antara istri kepada suami. Apa yang dialami istri, dia menceritakan kepada suaminya. Perjumpaan yang begitu luar biasa dengan malaikat Tuhan yang digambarkan sebagai amat menakutkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menulis amat menakutkan di sini bukan berarti malaikat datang dengan rupa Dracula dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Tetapi amat menakutkan di sini adalah reaksi dari istri Manoah yang benar-benar dia tidak menyangka akan kedatangan tamu, orang yang begitu spesial yang datang dengan sebuah berita yang spesial pula. Dia begitu kagum, dia begitu gembira, dia begitu merasakan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, istri yang baik adalah istri yang mau berbagi apapun dengan suaminya. Dia sadar bahwa dia tidak mungkin menanggung semuanya itu sendiri. Ada seseorang yang diberikan Tuhan dalam hidupnya, yang menjadi imam dalam keluarga, yang menjadi the top decision, yang menjadi pribadi yang paling akhir memberikan keputusan dalam keluarga. Dia adalah Manoah. Dia adalah saudara dan saya, suami-suami yang diberkati oleh Tuhan. Nah, yang menarik adalah bagaimana respon dari seorang laki-laki yang baik ini. Mendapat cerita dari istri sepihak, bukan? Dia ingin mendapatkan berita langsung dari sumbernya. Sehingga dia berkata, dia memohon, ya Tuhan, kiranya abdi Tuhan itu boleh datang kepadaku dan menceritakan apa yang harus aku lakukan untuk anak pemberianmu itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah sikap hati yang luar biasa. Kadangkala keluarga itu hancur karena miskomunikasi. Tahukah saudara, dalam ilmu komunikasi, si A mendapatkan berita A, B, C. Si A menceritakan ke si B bisa menjadi A, B, C, D. Si B menceritakan ke D, ke D bisa A, B, C, D, E. Ada tambahan-tambahannya, ada bumbu-bumbunya. Itulah sebabnya Manoah adalah laki-laki yang baik, laki-laki yang bijaksana. Dia tidak ingin ada bumbu-bumbu dalam informasi terpenting dalam keluarganya. Sehingga dia datang kepada Tuhan dengan berkata, ya Tuhan, biarlah aku juga beroleh perkenananmu berjumpa dengan abdi utusanmu itu. Perhatikan ayat yang ke-9 dari Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari, memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu,
bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan, tidak boleh diminumnya. Dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah gambaran sebuah keluarga yang diberkati Tuhan. Bagaimana seorang suami yang baik, dia tidak hanya menerima informasi dari satu pihak. Dia selalu cross check sehingga tidak ada fitnah di dalamnya, sehingga tidak ada miss di dalamnya, sehingga ketika mengambil sebuah keputusan adalah keputusan yang bijaksana. Ketika dia mendengar berita dari istrinya, Manoah tidak meragukan apa yang disampaikan oleh sang istri. Tetapi Manoah ingin ada yang namanya konfirmasi informasi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini kebenaran yang menarik. Kadangkala sesuatu yang sebenarnya sederhana, sesuatu yang sebenarnya tidak perlu menjadi masalah dalam hidup ini, kemudian tiba-tiba menjadi rumit. Hanya karena apa? Karena miskomunikasi. Tidak ada konfirmasi di dalamnya. Nah, menarik di sini, ketika Manoah mendapat cerita dari istrinya, lalu dia minta kepada sumber dari pemberi informasi itu, dan Tuhan mengabulkan karena memang niatan Manoah ingin menjadi ayah yang baik, yang akan mendidik anak pemberian Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Akhirnya Tuhan pun mengabulkannya. Mari kita melihat kebenaran yang ada di dalamnya. Malaikat itu berkata bahwa wanita ini, istri Manoah ini, harus mempersiapkan dirinya sebelum anak itu diberikan di dalam rahimnya. Artinya begini, saudara. Siapkan wadahnya dan tunggu isinya. Haleluya. Wadahnya itulah hati saudara. Wadahnya itu adalah hidup saudara. Wadahnya itu adalah pola pikir saudara. Dan isinya itu adalah berkat-berkat Tuhan. Siapkan wadahnya dan nantikan isinya. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Bagi Tuhan memberkati saudara dan saya sangat mudah. Karena dia adalah Tuhan sumber dari segala kehidupan. Namun Tuhan menghendaki berkat yang dia berikan itu tidak menghancurkan kita. Tetapi justru berkat yang dipercayakan itu membuat kita semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Manoah sadar, apa yang hendak dia terima bukan berkat kacang-kacang, bukan berkat yang sepele. Karena dia mendapat janji, anak yang akan diberikan Tuhan kepadanya adalah anak yang akan membebaskan bangsanya dari penjajahan. Dia sadar, dia akan menjadi ayah dari seorang pahlawan. Dia sadar, dia akan mencetak sejarah Israel, bahwa dari keluarganya muncul seorang pembebas bagi bangsa Israel. Itulah sebabnya dia mempersiapkan diri dengan baik untuk bertanya kepada sumbernya apa yang harus dilakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita perlu untuk mempelajari firman Tuhan siang dan malam? Kenapa perlu kita untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan? Supaya kita tidak salah dalam melangkah. Supaya kita mendengar suara Tuhan dengan jelas dan melakukannya dengan tepat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dewasa ini saya menjumpai ada begitu banyak orang yang sedang kalut karena kehidupan yang sulit. Tetapi percayalah, di tengah kesulitan itu ada anugerah Tuhan yang tak terbatas yang siap menghampiri kehidupanmu. Tuhan berkata, siapkan dirimu untuk menerima berkat itu. Saudara, 2021 baru kita jalani
di hari yang ketiga. 1 tahun 365 hari berarti masih ada 362 hari lagi yang harus kita lalui. Ayo jalani tahun ini dengan hikmat Tuhan. Jalani tahun ini dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Jalani tahun ini dengan sebuah pengertian yang benar bahwa penderitaan ini bukan akhir dari segalanya, tetapi penderitaan ini justru awal dari engkau dan aku melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara dikasih Tuhan, anugerah Tuhan yang tak terbatas ternyata harus saya bagi dalam beberapa sesi. Oleh sebab itu, tetap setia dalam firman Tuhan yang akan saya sampaikan minggu yang akan datang, bahwa ingat dalam hidup ini ada Tuhan yang senantiasa menyertai. Baik, saya akan selesaikan di pasal ini. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban. Sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah. Maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu, malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah. Tetapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita. Dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita. Dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Sora dan Esitaol. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Manusia janji-janjinya kadangkala membuat kita kecewa, tapi Tuhan janji-janjinya membuat saudara dan saya hidup dalam kemenangan. Oleh sebab itu, anugerah Tuhan yang bagian pertama. Maaf saudara, ada gangguan jaringan. Baik saudara, dalam firman Tuhan di awal tahun 2021 ini, kita bersyukur ada pesan Tuhan yang begitu indah. Bahwa apapun masalah yang kau hadapi, sepasang mata Tuhan senantiasa melihat kita. Dan ada agenda Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, tetap semangat. Jalani hari-harimu dengan satu keyakinan. Immanuel, bahwa Tuhan menyertai kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong aku. Artinya adalah dalam setiap langkah hidup kita ada Tuhan yang menyertai dan ada Tuhan yang menolong. Oleh sebab itu jangan pernah takut menghadapi apapun. Mari kita awali tahun 2021 di minggu pertama tahun ini dengan sebuah ucapan syukur bahwa anugerah Tuhan tidak terbatas. Apa yang tidak pernah terpikir oleh pikiran kita,
tidak pernah muncul dalam hati kita, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Itu yang disediakan Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Jumpa kembali minggu depan dalam anugerah Tuhan yang tak terbatas, bagian yang kedua. Oleh sebab itu, selalu ikuti firman Tuhan, lakukan dengan setia. Mari kita berjalan dalam perkenanan Tuhan. Haleluya. Baik saudara dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah live streaming kita pada siang hari ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya sungguh luar biasa bersuka cita karena bisa jumpa dengan saudara di tahun 2021. Kita percaya anugerah Tuhan yang tak terbatas kita sudah pelajari bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua nanti kita akan melihat bagaimana anugerah Tuhan yang tak terbatas itu begitu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari jalani hari-hari ini dengan semangat. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang senantiasa memberikan kemenangan demi kemenangan. Air mata memang bagian dari kehidupan, tetapi anugerah Tuhan juga adalah bagian dari kehidupan. Oleh sebab itu, jalani hidup ini dengan penuh ucapan syukur dan yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, firman yang menguatkan, firman yang menuntun, firman yang memberi arah, firman yang membuat kami semakin menyadari bahwa kami tidak ada apa-apanya dan segala sesuatu adalah untuk Engkau, bagi Engkau, dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih untuk hari ketiga di tahun 2021 yang boleh kami lewati. Masih panjang perjalanan kami di tahun ini, tapi kami percaya
anugerah Tuhan cukup buat kami. Terima kasih untuk semua yang mengikuti ibadah live streaming ini, baik secara langsung ataupun siaran ulang atau melalui YouTube. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Engkau tahu apapun pergumulan kami saat ini ya Tuhan, firman-Mu katakan itu tidak melebihi kekuatan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu begitu menyejukkan hati kami. Firman-Mu begitu membuat kami bersemangat, bergairah menjalani hidup ini. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena anugerah-Mu tidak terbatas. Terima kasih Bapa. Diberkatilah semua keluarga-keluarga yang mengikuti siaran ini, baik secara siaran langsung, siaran ulang, ataupun melalui YouTube. Apapun kehidupan-Mu saudara, Tuhan memberkati engkau. Mari saudara dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan kita siang hari ini sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.